Raffi Ahmad, yang dikenal sebagai Sultan Andara, adalah salah satu figur publik dengan kekayaan paling fantastis di Indonesia. Di tengah sorotan tajam dan tudingan money laundry atau pencucian uang yang sempat dilayangkan oleh beberapa pihak, kekayaan Raffi Ahmad terbukti berasal dari diversifikasi bisnis dan kerja keras di berbagai sektor selama bertahun-tahun. Melalui gurita bisnisnya, Raffi membangun kerajaan finansial yang kokoh dan transparan. Berikut adalah 5 sumber cuan utama yang menjadi pilar kekayaan fantastis Raffi Ahmad versi Cumi Top 5. Rans Entertainment merupakan sumber pendapatan terbesar dan pilar utama kerajaan bisnis yang dibangun oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Perusahaan holding media ini menjadi bukti nyata kesuksesan Raffi dalam bertransformasi dari sekadar figur publik menjadi seorang pebisnis ulung. Rans Entertainment didirikan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada tahun 2015. Berawal dari kanal YouTube pribadi yang mendokumentasikan kehidupan sehari-hari mereka yang kala itu sangat diminati publik, Rans dengan cepat berevolusi menjadi sebuah perusahaan media digital dan hiburan yang masif. Berkat ekspansi yang agresif dan branding yang kuat, nilai valuasi Rans Entertainment telah mencapai triliunan rupiah dan sukses menarik perhatian serta investasi besar dari perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia dan luar negeri. Saya bangun perusahaan Rans, dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah preskon bahwa valuasinya Rans Entertainment waktu itu sudah di angka 2,7 triliun, masuklah investment dari MTech. Ya di situ juga udah preskon juga, dan itu kan semuanya juga jelas, apalagi Rans sendiri kita sudah mau IPO. Doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO, go public, dimana memang uang semuanya structure, semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek, ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Menjelaskan kenapa uangnya bisa banyak, jadi kenapa bisa gini, kenapa bisa begitu. Pertama, sebenarnya kan karena Raffi ini kan secara bisnisnya memang waktu awal-awal pas pandemi itu kan kita bikin perusahaan. Jadi perusahaan ini juga dibikin dari nol, bukan langsung gede. Sebenarnya perusahaannya dari sebelum COVID, tapi berkembangnya digitalisasinya saat lagi COVID. Betul aja rezekinya pas COVID ini meledak lah perusahaannya. Jadi secara garisannya, secara bisnis, secara core-nya itu kita sudah bagi tidak main di entertainment saja, tapi di semua lini bisnis juga kita sudah bikin platform yang berbadan hukum. Jadi ya, kita udah setting sebenarnya semuanya dari mulai holding company, dari mulai anak perusahaan, semua itu sudah tersusun dan terstruktur dengan baik. Makanya Rans itu holdingnya, kita punya 15 unit anak perusahaan. Dan semuanya ini taat pajak. Semua pajaknya nggak ada masalah. Kalaupun dibilang kemarin ada aliran nggak wajar, kan pajak bisa dicek gantinya. Meskipun saat ini dikenal sebagai CEO dan pebisnis ulung di balik Rans Entertainment, sumber kekayaan Raffi Ahmad yang paling fundamental adalah karirnya yang stabil dan sukses sebagai aktor, presenter, dan host televisi selama lebih dari 2 dekade. Pendapatan dari dunia hiburan ini menjadi pondasi awal yang memungkinkan Raffi mengumpulkan modal besar untuk memulai gurita bisnisnya. Seperti diketahui, Raffi Ahmad memulai karirnya di dunia akting dan kemudian melesat menjadi presenter dan host papan atas. Selama puluhan tahun, ia dikenal memiliki jadwal syuting yang padat, membawakan banyak acara televisi secara bersamaan. Dengan demikian, karir Raffi sebagai multitalenta di dunia hiburan adalah fondasi yang kokoh, bukan hanya sumber kekayaan, tetapi juga kunci yang membuka pintu investasi dan ekspansi bisnisnya di masa kini. Lu nggak lihat dia tiap hari ada di TV, tiap hari ada di pagi, itu kan dapat duit berapa puluh tahun. Jadi itu buktinya ya.
konsisten dia. Trans itu dapat MT berapa ratus miliar itu masuknya. Ya. Ya enggak lah, yang paling penting angka itu jujur ya. Saya kalau jadi artis tuh angka fleksibel. Saya tuh misalnya ya udah adanya berapa dulu. Tapi kalau misalnya honor saya sekian biasanya, terus ada yang nawarin, ikut dong gini-gini, tapi boleh nggak diskon dikit? Boleh gue diskon. Tapi kalau bulan depan lanjut lagi bagus, balikin lagi harga normal ya gitu. Jadi gue tuh orangnya fleksibel. Tapi rata-rata ya memang bagus. Rata-rata antara 25 juta ke 50 juta sekali tampil kan kalau di TV kan? Iya, kalau sejam. Oh, sejam. Gue juga kan sejam nongol tahu gua. Hitung aja 20 tahun udah berapa Lamborghini itu. Ya dan beneran aku tuh dari sampai tahun 2023 itu satu hari selalu 3 program. Cuman ini karena sekarang mau menuju perusahaan aku udah mau IPO, jadi aku pun harus punya waktu untuk perusahaan. 3 program kali 50 juta 150 juta sehari, kali 30 berapa tuh? Kalau 3 program sehari rata-rata 50 juta berarti 150 juta. Kalau 10 hari berarti 1,5 M, benar nggak sih? Iya. Kalau kali 1 bulan 30 hari apa 1,5 M? Jangan 1 minggu libur. Nah, itu 20 baru lah, 20 hari lah. Itu baru yang ringan-ringan kan? Sebagai salah satu figur publik dengan jumlah pengikut atau followers dan jangkauan media sosial yang masif di Indonesia, Raffi Ahmad memiliki mesin uang digital yang sangat efektif melalui endorsement dan kontrak jangka panjang sebagai duta merek atau brand ambassador. Pendapatan dari endorsement dan peran duta merek ini menunjukkan betapa berharganya citra dan popularitas Raffi Ahmad. Kemampuannya untuk memengaruhi pasar dan menjangkau audiens luas menjadi komoditas mahal yang mempercepat akumulasi kekayaan Sultan Andara, melengkapi pendapatan dari bisnis trans dan dunia hiburan. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja, dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga, tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand, dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir, di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu. Raffi Ahmad membuktikan diri sebagai pebisnis yang cerdik dengan melakukan diversifikasi investasi ke sektor yang diminati masyarakat, yaitu olahraga dan gaya hidup. Keputusan ini tidak hanya menaikkan pamor bisnisnya, tetapi juga membuka banyak pintu pemasukan baru yang menjanjikan. Selain olahraga, Raffi juga melebarkan sayap ke sektor pariwisata dan gaya hidup mewah. Salah satu investasi paling menonjol adalah kepemilikan saham di Mari Beach Club yang berlokasi strategis di Bali. Bisnis-bisnis di sektor ini menghasilkan pendapatan yang stabil dari jasa layanan dan pariwisata. Lini bisnis di bidang olahraga dan gaya hidup ini menunjukkan strategi Raffi untuk tidak hanya bergantung pada media, tetapi juga membangun ekosistem bisnis fisik yang dapat menghasilkan cuan dari minat dan tren masyarakat luas. Samping harta kamu di Trans, apalagi harta kamu biar orang tahu. Kau punya klub di Bali? Ada. Namanya apa? Ada Mari Beach Club. Apa? Mari Beach Club. Kalah sama klub gua. Iya, gua tahu. Iya, tapi kan beda. Abang kan klub malam, kalau aku di pantai aja santai-santai. Tapi cewek gua jangan juga banyak. Lu punya klub malam juga? Ada di Peak baru. Tapi baru ada seminggu sekali. Ada lagi klub dia? Ada. Kita punya klub 57. Kalah lagi lo. Bisa sabar, gua kan baru buka sekarang. Mobil tapi banyakan gua. Iya, kalau itu benar. Istri kami tetap sama. Iya. Tapi kelakuan kami sama. Ya intinya saya pengen baik-baik aja lah, saya nggak pengen punya musuh. Ataupun kita juga kerja keras dari kecil sampai sekarang. Ya apapun yang saya dapetin saya bersyukur aja. Selain dari gurita bisnis media dan hiburan yang dikelola Rans Entertainment, salah satu pilar kekayaan Raffi Ahmad yang paling solid dan bernilai tinggi adalah investasi dan aset properti.
aset fisik ini seringkali menjadi komponen terbesar dalam laporan kekayaannya. Strategi ini memastikan bahwa meskipun arus kas dari bisnis utama berfluktuasi, kekayaan bersih Raffi Ahmad tetap stabil dan cenderung terus bertambah dari apresiasi nilai properti. Investasi di sektor properti ini membuktikan bahwa Sultan Andara tidak hanya mengandalkan pendapatan instan, tetapi juga membangun fondasi kekayaan yang berkelanjutan dan kokoh. Ya, dan juga alhamdulillahnya selagi bapak saya masih hidup, sampai ibu saya juga sekarang, ya apapun itu, untuk saya bekerja itu, saya selalu diwanti-wanti dan diingatkan untuk mencari pekerjaan yang pertama halal. Berapapun yang saya dapatkan juga, ya bersyukur dan kerja keras. Jadi ya insya Allah sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu, tidak. Watch me,